Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Insya Allah hari ini kalian sehat-sehat ya. Kita sedang melaksanakan bulan puasa Ramadan di hari ke-25. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa? Tentang rukun Islam yang kelima, yaitu tentang menunaikan ibadah haji. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau ingin berkunjung ke sana? Tentunya semuanya ya ingin berkunjung ke Baitullah, menunaikan rukun Islam yang kelima, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dua tempat yang sangat disucikan, yang sangat dirindukan oleh kita sebagai umat Islam. Sekarang kita lanjutkan yuk, kira-kira untuk apa kita berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa? Yuk kita sama-sama belajar ya pada pagi hari ini. Nah, haji dan umroh, ada yang tahu tidak apa itu haji? Betul, haji itu artinya berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Jadi ibadah haji itu tidak setiap saat, tidak setiap hari, tetapi dilaksanakan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada bulan haji. 1 tahun sekali kita melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampu uangnya, mampu kesehatannya, mampu segala-galanya ya. Jadi ada kemampuan, ada istitoah dari kita sebagai umat Islam. Kalau yang tidak mampu bagaimana? Yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau yang mampu, nah kita wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkunjung ke rumahnya. Subhanallah, betapa nikmatnya orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Kita bisa berdoa di sana, kita bisa bermunajat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, kira-kira yang termasuk rukun haji dan umroh itu apa saja ya? Jadi ketika kita akan melaksanakan ibadah apapun juga, maka kita harus memenuhi rukun-rukunnya. Sholat pun demikian, yang lain-lainnya pun demikian, termasuk juga ibadah haji. Apa sih yang termasuk rukun ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan? Ketika rukun ini ditinggalkan, maka haji kita tidak akan sah. Nah, kalau tidak sah berarti harus mengulang kembali. Sementara di Indonesia, waiting list atau masa tunggu daripada ibadah haji itu adalah sangat jauh. Alhamdulillah, antusiasme daripada umat Islam di Indonesia untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tinggi. Dengan uang menabung, maka kita bisa beribadah haji maupun umroh. Yuk kita bahas satu persatu yang termasuk rukun haji terlebih dahulu ya. Oke, rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Apa sih ihram itu? Ihram adalah niat melaksanakan ibadah haji kepada Allah. Tancapkan niat di dalam hati bahwa kita hanya melaksanakan lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh macam-macam niatnya. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua apa? Yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah. Apa sih artinya wukuf? Wukuf itu artinya berdiam diri. Berdiam diri di Padang Arafah. Nah, pada saat itu semua jamaah haji tumpah ruah dalam waktu yang sama pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah haji bergerak untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah, karena wukuf di Padang Arafah ini adalah puncak daripada ibadah haji. Berdoalah di sana kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang terbaik bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu ketika sedang wukuf di Padang Arafah. Yang terakhir, rukun haji yang terakhir itu adalah tawaf. Tawaf apa? Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang termasuk rukun haji. Apa itu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ada berapa macam tawaf itu? Coba siapa yang tahu ada berapa macam tawaf itu? Nah, mari kita simak penjelasannya satu per satu ya. Nah, macam-macam tawaf. Yang pertama itu adalah tawaf ifadah. Adalah tawaf yang merupakan rukun haji, tidak boleh ditinggalkan ini. Kalau tawaf ifadah ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Yang kedua apa? Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika baru sampai di Masjidil Haram. Yang ketiga adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji ketika ingin pulang ke tanah air. Tawaf wada itu boleh dikatakan tawaf perpisahan ya. Yang selanjutnya adalah tawaf tahallul. Apa itu tawaf tahallul? Yaitu tawaf yang untuk menghalalkan larangan haji ketika ihram. Jadi ketika kita sedang melaksanakan memakai baju ihram, sedang berihram, sedang berniat melaksanakan ibadah haji, banyak sekali larangan-larangan yang harus kita hindari. Nah, maka ketika tawaf tahallul itu adalah yang tadinya dilarang sudah dihalalkan. Yang selanjutnya adalah tawaf nazar, yaitu tawaf dalam rangka menunaikan nazar. Contohnya, kalau saya diterima di SMA A, maka saya akan melaksanakan ini. Nah, itu namanya nazar, maka harus dilaksanakan. Yang terakhir adalah tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan pada saat kita memasuki Masjidil Haram. Kapanpun ini bisa dilaksanakan. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, maka tawaflah. Apalagi kan bagi jamaah Indonesia itu tidak setiap saat ya pergi ke Baitullah. Maka pergunakanlah kesempatan kita yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Salah satunya itu adalah dengan melaksanakan tawaf sunnah. Paham ya? Insya Allah paham. Gitu ya. Nah, kita pengertian umroh, sebetulnya pengertian umroh dan haji itu adalah sama-sama. Umroh secara bahasa artinya berziarah atau menziarahi Ka'bah, ataupun berziarah, sedangkan secara istilah itu adalah menziarahi Ka'bah dengan niat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada umroh. Rukun niatnya adalah niat umroh, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian sudah menyimak
tadi penjelasan daripada Ibu terkait dengan ibadah haji dan umroh. Saatnya kita kuis ya. Kita kuis agar pemahaman kalian lebih mantap, agar pemahaman kalian lebih oke. Mari kita saksikan. Nah, jawab dengan tepat ya. 1. Jelaskan pengertian haji dan umroh. Tadi kan sama Ibu sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, apa hikmah dari perjalanan ibadah haji dan umroh? Kira-kira apa hikmah daripada perjalanan ibadah haji dan umroh? Silahkan tuliskan jawabanmu pada kolom komentar YouTube dan nantikan nilai dari gurumu. Terima kasih sudah menonton video yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ya, sampai jumpa nanti pada pelajaran yang akan datang. Tetap semangat, tetap belajar, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita belajar, dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.